Shalom adik-adik. Balik lagi bareng aku Kak Fania, Kak Delvi, dan Kak Dos. di acara apa? Jangkit! Yeay! Semangat banget sih hari ini ya. Ada apa sih? Oh, iya Kan ya. ya namanya hari Minggu, kita ketemu lagi harus semangat dong. Yoi. Masa nggak semangat? Nggak boleh Bebas kayak PR hari ini, Kak. bebas besok sekolah Oh tapi. iya, besok besok sekolah. kan Aduh, jadi lemes lagi, Kak. Aduh. Nggak, jangan dong. Oh, jangan. dong. Semangat kita, semangat. Karena kita Oke. dari Jam Kids, kita mau ibadah, jadi kita Iya, harus kita harus semangat. Mau semangat. gimana pun kondisinya. Pokoknya kita harus Ya. Semangat. Semangat 45. Semangat. Anyway, kan biasanya kalau kita mau ibadah harus ada something nih yang kita siapkan. Apa ya? Uang persembahan. Ya. Oh, itu mah dulu, Kak. Kalau kita datang, itu mesti minta uang persembahan. Ini urusan orang tua deh. Oh, iya, sekarang iya. ya. Kita nggak paham gitu kan. Nggak boleh urusan Makanan, itu. Kak, makanan. Oh iya, makanan. Nanti makanan rohani. Iya. Nggak, serius nih apa yang harus Serius, kita siapin nih? Pokoknya Apa, Kak kalian Delvi? tuh harus singkirin mainannya dulu. Singkirin Oke. ya guys. Jadi kayak ditaruh. Geser aja, geser. Taruh Jangan pada tempatnya. ada Lego-Lego atau apa segala macam. Jangan Ada bikin mainan. kalian keganggu gitu loh Konsentrasinya ibaratnya. jangan. Betul. Terus apalagi biasanya catatan ya. Ya, catatan juga boleh. Sama yang paling penting banget nih, paling penting banget harus ada. Apakah Yosi kira-kira ya? Tahu nggak? Apa tuh? Sarange. Kok Korea? Oh, iya. Apa? Hati. Hati, betul banget. Nah, kalau gitu sebelum kita mulai, betul, sebelum kita mulai, biar tambah semangat, kita yel-yel dulu. Oke, sip. Ya, kita mulai dengan doa dulu dong. Oh, Doa dulu nih. Oh, doa dulu nih Ya kita. udah, doa Iya, dulu Kak, biar ya. kita kayak ibadah, Kak. Iya, ya oke. Iya, ini ibadah nih, Kak, ibadah, Firman ibadah. Tuhan nih. Ya, oke. Kita Oke. doa dulu. Oke, semuanya kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah Jam Kids kami, kiranya Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Nah, ini dia nih saatnya nih, Kak. Kita harus pemanasan dulu nih. Biar tambah semangat ya. Oke. Ya udah, ayo kita Peregangan Jam dulu, Kids peregangan. dulu. Ya, Ya. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Wih, Kayak sih suara. Jangan Jangan gitu ya. kayak sih Kita kan selalu kayak asik kayaknya. gimana gitu kan. Gimana kalau abis ini Kayosi aja yang pimpin Jam Iya Kids-nya nih. deh ya? Oke. Sekarang Tapi kalian suaranya harus kayak kakak ya. Itu. Jesus, Saya tidak you bisa. are. harus bangunin tetangga. Mendingan gitu apa? Jesus, you are my protector. Mendingan yang pertama. Oke. Iya, Oke, oke. lebih semangat. Siap. Oke. Oh ya, suaranya yang kenceng biar sampai ke negeri Paman Sam. Oke? Oke, lebay nih kita nih. Oke, ayo mulai. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Yeay! Itu seantero jagat raya Paman Sam negerinya itu. Oh, bangun semua udah. Bangun semua ya. Oh, nyala semua lampunya. Bubar semua. Bubar. Pulang dong kita. Bubar. Semangat. Aduh. Oh. Kan kita mau pujian nih. Apa ya? nih? Hmm. Panas sih. Aduh. Kira-kira pujian pertama kita apa ya? Cluenya adalah Dua jalan. dua Dua jalan. jalan. Apa? Kiri kanan dong, dua jalan, Mau kiri puncak kanan. dong kita. Oh iya, kiri kanan kiri. Ada pohon stroberi. Marah. Oh, Semarang. Enggak. Coba deh, aku juga lupa sih ini lagunya apa ya. Oh, aku inget nih kayaknya. Cluenya adalah di dunia ini kita itu tuh ada dua jalan gitu Iya, loh, ada dua teman-teman. Ada yang lebar, ada juga yang sempit banget kayak gang gitu. Tapi Gang. lebih sempit dari gang nih. Gang senggol. Gang Tapi senggol. gang senggol. Yang Iya, gantong jangan. motor. Nah, iya, jadi di dunia ini tuh ada dua jalan yang lebar dan jalannya sempit. Bedanya apa sih, teman-teman? Kalau yang lebar artinya apa? Artinya, wah jalannya gampang banget. Iya. Cuman nggak ada rintangannya nih. Nggak ada Kalau jalanan rintangan. lebar kan enak gitu. Kalau sempit kan pasti ada rintangan. Rintangan. Tapi di saat ada rintangan itu, kita harus tahu kalau misalnya jalannya sempit, kita
punya Tuhan. Ya. Jadi sekarang kita mau nyanyiin Di Dalam Dunia Ada Dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Nah, jadi gitu nih adik-adik. Mau pilih yang mana? Mau jalan yang Lebar? lebar Atau yang sempit? Kalau misalnya adik-adik mau pilih jalan yang sempit nih, berarti kan Tapi ada Tuhan, tantangan, ada tantangan, ya. dan yang pasti kalau disertai jalan Tuhan. Tuhan. Nah, kalau disertai Tuhan kan pasti kita menujunya ke Tuhan dong ya. Iya. Dengan begitu kita itu harus belajar untuk mencintai Tuhan. Ya Iya. enggak? Ya enggak, ya enggak, ya enggak? Apa? Ya enggak. Ih, sarang nih. Tapi juga nih kita nggak boleh cuma ngomong, oh ya aku cinta Tuhan, tapi kita juga harus ngelakuinnya itu. Itu Nah. yang penting. Gitu. Itu yang penting tuh. Nah, tapi sekarang kita juga mau apa ya dulu, namanya ya? Bahasa Inggris aku mencintaimu apa? Tuh. Biasanya apa ya? Adin tahu nggak? Arigato, 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 makasih Bukan. Bang. Oh iya itu Kalau di makasih. episode sebelah, Oh iya. kemarin tadi apa? Episode yang sebelah jam 8 Jepang. Ini Oh iya. ya, bahasa Bahasa Inggrisnya Inggris. adalah Inggris. I love you. Bahasa Mandarinnya Kak, Mandarinnya? Wah, ini. Oh, ini bahasa Jawanya Kak. Apa ya? Aduh, lupa saya. Tidak tahu. Aku Tresno apa? Wah, kapan dia ini ahli bahasa ya dia ya ternyata. Enggak. Bahasa isyarat ahli. Tidak, itu saya tidak bisa. Oke, jadi Ya guys, kita menyanyi lagu itu. I love you Jesus. yeah, Oke. sekarang kita belajar bahasa Inggris. Iya. Dikit-dikit. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart.
down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Nah, adik-adik, tadi kita udah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Yuk, aku ajakin kalian buat kita teduhkan hati. Kita sama-sama mau nyanyikan lagu ini. Betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Tuhan.
adik-adik, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kita sebentar akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Apa yang disampaikan kakak-kakak kami, semoga berarti untuk kehidupan kita dan kita bisa menjalankan itu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kita sudah berdoa. Amin. Hai adik-adik semua. Nah, jumpa lagi nih. Tadi kalau kakak sudah main keyboard gitu ya, kita sudah memuji Tuhan gitu ya. Nah, udah beberapa menit ke depan ini nih, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, sekali lagi kakak ingetin yang masih pegang mainan, tolong taruh di samping dulu gitu ya. Cuman beberapa menit kita konsentrasi mendengarkan firman Tuhan, oke? Nah, jangan lupa nih, kalau kakak tanya kamu jawab yang kencang ya, biar seger kita ya, biar semangat. Nah, mainan apa yang sekarang lagi kamu mainkan? Tentunya mainan online. Apa? Nggak kedengeran? Apa? PUBG, oke. Ada lagi nggak yang lain selain PUBG? ML Kak, Mobile Legend. Nah, oke. Ada yang suka main catur gak nih? Kok catur sih? Gimana sih kok main catur? Oh, ada juga. Oke. Ada yang main apa lagi? Paling banyak mungkin Mobile Legend lah ya. Oke. Nah, kalau dalam permainan itu yang seru apanya? Yang seru kita bisa mengalahkan musuh di level tertentu. Level pertama mah encer, gampil gitu ya. Level kedua gampang. Nah, tiap level itu ada kesulitannya masing-masing. Kalau ya katakanlah kalau level baru-baru gitu ya, pasti kamu bisa lewat. Nggak merem dah. Lewat gitu ya. Nah, tapi nanti kalau udah makin tinggi nih, kalau udah katakanlah level 100 gitu ya. Nah, udah mulai tuh. Udah mulai. Musuhnya sedikit sulit untuk dikalahkan. Banyak pasti musuhnya. Kekuatan musuhnya juga makin bertambah kuat. Makanya kita mesti nyimpen orang yang banyak, nyimpen kekuatan yang banyak, senjatanya juga mesti banyak. Kalau kehabisan senjata, mati, kita ngulang lagi gitu ya. Bahkan kadang-kadang kita kalau kalah, ngulang kan. Nah, kadang-kadang ngulang itu pilihannya kalau nggak kita tunggu sekian waktu, atau kita beli nyawa gitu ya, bayar gitu. Nah, biasanya kita kan nunggu gitu kan, supaya kita bisa balik lagi nih nyawa kita gitu ya. Nah, masing-masing itu punya, masing-masing level maksud kakak itu punya kesulitannya. Kamu mesti mikir gimana cara lawannya nih ya. Oh, ini lawannya begini, berarti tembakannya mesti ganti pakai basoka misalnya, atau kita mesti bangun lagi satu benteng gitu ya. Nah, itu bagian dari permainan. Justru serunya di situ. Kalau kita kalah jauh lebih seru karena kita penasaran. Kita pengen ngulang, pengen ngalahin, betul nggak? Pasti begitu. Kakak juga dulu main begitu. Kalau kalah nih ngulang, wah udah, oh berarti dia begini nih, oh ini begini nih, wah udah strateginya keluar. Nah, dari permainan tersebut kita juga bisa mengambil pelajaran dalam kehidupan kita. Kehidupan kita pun demikian adik-adik. Ada levelnya, ada tingkatannya. Pada waktu sekarang kamu SD, katakanlah kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Itu tantangannya ada tuh setiap kelas. Malesnya ada, tingkatannya beda-beda. Nanti malesnya kamu nih sekarang SD nih, sama nanti kamu malesnya SMP, itu beda tuh. Nanti kalau kamu udah SMA, beda lagi malesnya tingkatnya. Kuliah, beda lagi nanti. Gitu ya. Jadi ada level-levelnya. Level-level kesulitannya. Kesulitan mengendalikan diri kita, kesulitan untuk mengikuti pelajaran, kesulitan berkomunikasi dengan orang tua, itu pasti ada.
Cuma bagaimana kita menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Kalau kita bisa menyelesaikan setiap level kehidupan kita akan terus naik. Naik bukan berarti kita bebas dari kesulitan. Lebih sulit lagi adik-adik. Contohnya kamu belajar sekarang, maths misalnya. Baru akar, desimal, paling sekitar segitu kan. Kalau kamu kelas 6 mungkin udah belajar kecepatan atau ya bertemu di jalan gitu ya. Nanti kamu SMP belajar lagi, bertabrakan. Jadi kalau mobil sama mobil dengan kecepatan tertentu, ketemulah dengan kecepatan tertentu, nabrak, deng. Kira-kira dia akan pecah ke belakang dua-duanya atau ngikut salah satu? Nah, kamu nanti pelajarin tuh. Nah, kecepatan mobil ini berapa, kecepatan mobil ini berapa, ketemu. Akhirnya nanti yang kalah siapa? Gitu. Nanti kamu SMP belajar itu. SMA nanti kamu belajar rumus-rumus kimia. Kenapa sih bom bisa meledak? Nah, itu nanti kamu belajar di bahan kimia. Gitu ya. Jadi tingkatannya beda-beda. Kehidupan kita pun begitu adik-adik. Ya, jangan lupa nih. Jadi kalau sekarang kamu udah rajin berdoa nih, kamu jangan seneng dulu. Itu harus dipertahankan sampai kamu meninggalkan dunia ini. Kamu sekarang sudah rajin ibadah online. Oke, nanti kalau ada ibadah offline kamu udah rajin. Oke. Tapi ingat loh, level berikutnya harus lebih rajin. Jadi jangan sampai di sini doang. Terus sampai kamu nanti usianya bertambah, harus tetap rajin. Harus tetap berdoa. Karena ingat, nanti kamu ketemu sama, kalau bahasa Alkitab itu pencobaan. Kalau bahasa kita sehari-hari itu ketemu dengan ujian. Ketemu godaan. Gitu ya, ketemu sama teman yang mulai ngaco. Ya kan? Nah, itu kamu bisa ingat tuh. Oh iya, nggak boleh nih. Kalau nanti aku mulai ikut-ikutan teman aku, nanti rusak. Kalau nanti rusak, nanti aku gede gak bisa jadi orang yang benar. Gak bisa menjadi orang yang berguna. Nah, itu harus jelas, harus tegas. Ikut teman-teman yang mulai party-party gitu ya. Kalau bahasa sekarang party-party, oke. Weh, nanti sebentar lagi kamu SMP nih. Ya, udah mulai tuh ya, ada yang ulang tahun, udah ada yang party-party gitu ya. Wah, nanti kamu SMA lebih parah lagi, apalagi kuliah. Wah, ketemu temennya lebih bebas lagi. Orang tua kamu kan nggak 24 jam ngeliatin kamu. Kalau sekarang kan ya orang tua ngeliatin kamu lah 24 jam kan. Mandi aja kamu masih disuruh kan. Oh enggak ya, enggak. Udah mandi sendiri ya? Oh good. Kan udah diajarin sama Kak Yosi ya. Mandi itu bukan disuruh lagi, tapi kesadaran. Kalau nggak mandi, bau, banyak penyakit, banyak kuman gitu ya. Nah itu good. Keren. Nanti kamu ingat ya, semakin usia kamu bertambah, itu godaannya semakin banyak adik-adik. Percaya nggak? Wah, nggak percaya Kak, aku mau udah rajin Kak. Udah pokoknya aku tiap hari berdoa. Ya tunggu aja. Beberapa tahun kemudian kamu menghadapi hal-hal yang negatif. Udah pasti. Karena dunia ini bukan semakin baik adik-adik. Semakin jahat, semakin rusak. Semakin menjauhkan kita dari Tuhan. Kita disibukkan dengan teknologi. Kita disibukkan dengan e-commerce. Kita disibukkan dengan money. Saldo GoPay, saldo OVO, saldo Shopee Pay, apalagi saldo semua, saldo Dana, semua kita disibukkan ke hal itu. Bukannya nggak boleh, itu memang harus. Tapi yang lebih penting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Suatu saat kamu akan menghadapi teman-teman yang mulai negatif.
Suatu saat kamu akan menghadapi pilihan yang sulit. Tapi ingat, semua itu harus berkaca kepada Tuhan. Apakah Tuhan disenangkan atau tidak? Prinsipnya cuma itu aja adik-adik. Kalau kamu pegang prinsip ini sampai kamu nanti dewasa, mau level berapa, mau usia berapa, mau kamu ketemu sama siapa, itu no problem. Oh tapi nanti Kak aku diacuhin sama temen aku. Adik-adik, urusan kita nanti masuk surga atau enggak, itu bukan urusan teman kamu. Semua bertanggung jawab sendiri. Nggak ada tuh nanti kalau kita berhadapan dengan Allah di pengadilan tuh, kita ajak teman kita. Nggak bisa, semua masing-masing. Nggak bisa tuh karena teman aku. Nggak bisa. Oh itu orang tua aku nggak ngomong, nggak maksa. Nggak bisa. Semua tanggung jawab pribadi masing-masing adik-adik. Makanya selalu kakak tekankan kamu berkomunikasi dengan Tuhan. Supaya kalau ada yang negatif-negatif kamu bisa sadar. Diingetin. Gitu ya adik-adik. Kakak sih berharap mau kamu ketemu temen yang nakal atau godaan-godaan yang ya bikin rusak iman kita gitu ya. Perkataan-perkataan yang merusak iman kita. Kakak sih berharap kalian akan buang hal-hal negatif tersebut. Kamu pelajarin sendiri di Alkitab. Googling kalau kamu masih kurang yakin. Tanya kakak guru sekolah minggu, bisa juga. Tanya orang tua konsultasi, bisa juga. Gitu ya. Jangan terlalu dengerin omongan-omongan orang lain. Ya, tapi kita punya kesungguhan hati untuk menyenangkan Tuhan tadi. Oke adik-adik, semoga firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Oke, yuk mari kita berdoa. Semua lipat tangan adik-adik, matanya ditutup. Konsentrasi berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah cerita ini tertanam di hati kami ya Tuhan. Dan saat nanti kami menghadapi setiap pergumulan, setiap godaan, setiap pergaulan yang negatif, kami bisa membuang itu. Kami hanya mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Roh Kudus tolong pegang tangan kami supaya kami bisa berjalan menurut kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Juga berkati orang tua kami yang telah membesarkan kami sehingga kami bisa mengenal Engkau ya Tuhan. Berkati seluruh kru yang telah melayani di acara Jump Kids ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Halo adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yakobus 1 ayat 14 yang berbunyi, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kakak ulang satu kali lagi ya, Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, adik-adik belajar hafalkan ya. Nanti kalau sudah hafal, kirim video rekaman ayat hafalan adik-adik ke kakak-kakak sekolah minggu di kelas adik-adik masing-masing ya. Kakak tunggu video rekaman dari adik-adik. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Terima kasih. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Terima kasih.